Welcome to my channel. Halo teman-teman semua, selamat datang di CBH, selamat hari Rabu, salam sehat buat teman-teman semua dimanapun kalian berada, apapun aktivitas kalian. Ini gue nggak ada spesifik mau bahas topik apa begitu ya. Yang pasti ya tetap kita ada Piala Dunia juga karena sini sudah memasuki semifinal dan bahkan final. Dan juga tentunya gue sedikit update dari Super League juga, ini tetap menarik. Dan tentunya juga beberapa isu lainnya tentunya seputar sepak bola. Ya, kita semua tahu Piala Dunia sudah memasuki fase yang sangat genting, fase yang sangat seru. Sebulan lebih kita sudah menjalani atau menonton, menyaksikan, mengikuti Piala Dunia, begadang, saban hari, kantong mata sudah mulai menggendut gitu ya mungkin ya. Tapi di sisi lain juga hormon dopamin ya mungkin mengalir deras juga karena kita begitu happy dengan sajian hajatan bola 4 tahunan. Ini harusnya 2 tahun sekali, lebih seru ya. Lebih banyak kesempatan kita untuk nonton. Ini lama lagi ntar nontonnya 4 tahun. Jadi saat ini Piala Dunia sudah memasuki babak semifinal dan final. Tadi pagi Spanyol secara luar biasa, secara kompak, secara kolektif dan secara tactician di bawah Luis de la Fuente mampu menanggulangi tim unggulan, tim yang paling dianggap punya potensi untuk juara yaitu Le Bleu atau Prancis 2-0. Luar biasa penampilan dari Rodri dan kawan-kawan. Mereka begitu kompak, begitu solid, begitu kolektif. Dan tentunya gue harus menyebut salah satu idola gue juga yaitu Rodri yang tampil begitu rapih di lini tengah. Ya, dia menjadi penyeimbang yang sangat luar biasa bagi La Furia Roja. Dia pertama pemain yang mematahkan ketika bola menerobos pressing yang dilakukan oleh Spanyol. Tapi dia pula yang mengatur serangan seperti sekjen ya. Dia mengatur kemana arah bola. Dan sejauh ini juga yang paling solid dalam pertahanan, hanya 1 kali kebobolan waktu menghadapi Belgia. Tapi sisanya mereka memang punya pertahanan yang begitu solid. Dan 3 back mereka juga hampir selalu nggak berubah. Di center back, Aymeric Laporte, lalu juga Kubarsi dan siapa lagi di kiri kalau bukan Kukurea. Ini selalu main setiap pertandingan sebagai starter, kecuali di kanan ganti-gantian ya. Salah satunya Llorente dan juga Pedro Porro, bek kanan dari Tottenham Hotspur. Dan menarik kalau kita lihat perjalanan dari katakanlah jagoan-jagoan Piala Dunia dari masa ke masa itu memang biasanya harus ada sedikit tersandung ya atau ada kerikil di awal-awal. 2010 Spanyol juara dunia saat itu pertama kali juga mereka harus mengakui ketangguhan dari Swiss di partai pembuka 1-0 kalau gue nggak salah. Demikian juga Argentina juara bertahan. Di Qatar mereka juga harus kalah 2-1 dari Saudi, bahkan kena comeback ya. Hanya terakhir seingat gue Prancis tahun 98 waktu mereka juara jadi tuan rumah juga, mereka mulus di partai grup, babat semua 3 pertandingan dan kemudian juara. Nah, Spanyol tentunya akan menunggu pemenang antara perang Malvinas antara Inggris dan juga Argentina. Jadi ini semua ada kait-kaitan perang ya. Bahkan kalau memang kita nggak tahu ya finalnya siapa. Kalau memang finalnya Spanyol dan Argentina, ini juga sama punya sejarah perang juga. Argentina itu sampai tahun 1800-an itu masih bagian dari kerajaan Spanyol sebelum mereka memerdekakan diri. Sama seperti Amerika lah, memerdekakan diri dari Inggris. Dan kemudian kalau misalnya Inggris ketemu Spanyol, maka ini juga ada Battle of Trafalgar. Tapi waktu itu Spanyol bergabung dengan Prancis menghadapi Inggris. Jadi dulu ada terkenal namanya Laksamana atau Admiral Nelson. Dan itu kemudian perang itu karena monumental diabadikan menjadi nama square di London ya. Trafalgar Square namanya. Itu tempat di tengah kota lah ya, dekat Leicester Square. Yang menjadi tempat ikonik atau hiburan buat turis dan juga masyarakat Inggris. Nah, kembali kita bahas soal sepak bola. Banyak angle-angle yang menarik yang kita bisa ulas di sini, tapi gue mau yang umum-umum aja ya. Yang pasti hype Piala Dunia sangat luar biasa. Gue harus ngakui di awal banyak sekali sandungan, hadangan, isu-isu ya, termasuk juga soal Iran yang mendapat berbagai kesulitan, kemudian juga tiket yang mahal. Tapi ya harus diakui ya, Piala Dunia itu memang semacam batu magic gitu ya. Magic Stone yang membuat atau menyihir seluruh penonton atau penikmat bola dunia. Dan seperti buku gua yang gue baca nih, Bola Itu Telanjang ya,
ulasan yang sangat menarik. Di situ ada quotation dari Franz Beckenbauer, dia mengatakan Piala Dunia adalah tempat bertemunya tawa dan juga tangis. Dan itu yang terjadi, seperti yang gue bilang, ada 8 tim yang orang berpikir semuanya punya atau bisa juara. Ada Argentina, ada Inggris, ada Spanyol, ada Prancis, ada siapa lagi, ada Jerman ya, dan lain-lain, Belanda. Tapi at the end, ya boleh dibilang hanya satu yang nanti akan mengangkat, ini dia trofinya. Ya, walaupun nggak selalu juga harus juara ya. Misalnya kita punya Cinderella story, yaitu Cape de Verde atau Cabo de Verde dengan Fosinha-nya. Lalu ada Norway yang digendong sama Haaland. Sayang ada momen terakhir Sorloth tidak memberikan bola ke Haaland ya. Tapi ya whatsoever ya, itulah sepak bola, itulah kehidupan. Gak selalu apa yang kita inginkan kita dapatkan. Toh mereka juga berhasil lolos ke perempat final ya. Itu kalau di format lama sama dengan semifinal. Untuk negara sekecil Norway, negaranya besar wilayahnya, tapi penduduknya hanya 5 juta. Meskipun ini negara kaya by the way nih, kaya minyak mungkin seperti Arab dan kawan-kawan, tapi mereka ya nggak mau kelihatan ya. Ya buat mereka itu udah satu achievement yang sangat luar biasa ya. Mungkin udah seperti masuk final atau bahkan juara dunia. Dan pulang pun mereka disambut dengan reception yang sangat fantastik ya, kehormatan. Kemudian juga Cape de Verde juga sama. Beberapa negara lain gua nggak tahu. Ini juga dulu pernah terjadi kalau nggak salah Ekuador di Piala Dunia tahun berapa gitu ya. Mereka pulang juga diberikan salut ya, dengan didampingi pesawat kemiliteran. Jadi nggak selalu nomor satu itu, atau kalau kita bicara di politik itu jadi presiden baru kita hebat atau berkontribusi, enggak. Ya setiap tim punya parnya sendiri, punya targetnya sendiri. Contoh Indonesia lah, nggak usah jauh-jauh. Gue rasa kalau kita masuk Piala Dunia, gue yakin banget mau kita kalah 3 pertandingan pun, gue rasa kita nggak peduli kan. Rata-rata teman-teman mengatakan seperti itu. Yang penting bisa melihat bendera merah putih berkibar, bisa mendengarkan lagu Indonesia Raya berkumandang, kira-kira seperti itu. Tapi ada beberapa juga mungkin yang let's say ya mungkin mereka merasa punya potensi untuk juara sebenarnya, seperti Prancis atau mungkin seperti Brazil ya, tapi mereka tidak mampu melakukan itu, dan itulah hadir mungkin kekecewaan atau tangis. And then juga menarik membicarakan pemain ya, setiap pemain ada masanya, setiap masa ada pemainnya, dan ada yang ya seperti kehidupan saat kita ini berbicara, ada yang meninggal sudah mendahului kita, rest in peace, ada yang baru lahir. Ya, pemain juga seperti itu di Piala Dunia yang sama, ada yang mengakhiri karirnya, kita nggak tahu ya, mungkin Ronaldo, mungkin Modric, mungkin siapa lagi, Fosinha mungkin, dan lain-lain. Tapi di saat yang sama juga lahir pemain-pemain baru seperti Lamine Yamal, mungkin seperti Doe, dan banyak lagi pemain-pemain baru yang nanti akan menjadi atau menghiasi turnamen-turnamen sepak bola ke depannya, baik Euro, baik Piala Asia, Piala Afrika maupun Piala Dunia. 4 tahun lagi yang digelar di 6 negara nih teman-teman ya. Jadi 3 di Uruguay. Kenapa Uruguay? Karena untuk memperingati Centenario, 100 tahun Piala Dunia. Dulu pertama kali Piala Dunia dilaksanakan di Uruguay. 1 pertandingan, kemudian Argentina 1 pertandingan, lalu Paraguay 1 pertandingan. Ini gue rasa untuk memberikan jatah CONMEBOL dan dikombinasikan dengan Afrika dan UEFA. Jadi ada di Maroko, lalu ada di Portugal dan Spanyol. Spanyol tuh paling banyak kalau nggak salah pertandingannya. Kalau gua nggak salah ya. Lalu Maroko nomor 2, Portugal nomor 3. Kira-kira seperti itu. Tapi intinya sisa pertandingan itu di Iberia, yaitu Spanyol dan Portugal, kemudian di Maroko. 4 tahun lagi, tapi nggak akan kerasa. Mudah-mudahan kita bisa diberikan kesehatan sampai Piala Dunia nanti. Dan tentunya sebelum kita ke sana, kita akan menyambut final partai puncak Piala Dunia 2026 antara Spanyol, La Furia Roja, dan kita belum tahu siapa yang akan nanti menghadapi atau menyambut tantangan Spanyol di final. Apakah Inggris ya dengan Thomas Tuchelnya? Kalau gue personally, karena gue suka Jerman udah gugur, jadi gue ya agak sedikit favor lah ke Inggris karena ada Jermannya, atau Argentina dengan Tangonya, dengan Messi-nya. Seperti yang gue sebutkan, ada 2M yang dimiliki modal dari Argentina, yaitu Messi dan mental, yang akan kembali ke final untuk 2 kali berturut-turut, dan bukan tidak mungkin akan back to back ya, walaupun dalam sepak bola anything can happen, seperti Prancis yang mungkin orang berpikir akan mudah mengatasi Spanyol, tapi ternyata
mereka dilumat dengan skor yang meyakinkan 2-0, dan itu juga akan menjadi akhir tim kepelatihan dari Deschamps, dan bukan tidak mungkin Zidane akan mengantri untuk menjadi tactician dari Le Bleu atau Prancis. Teman-teman semua, sebelum gue tutup, gue ingin menyampaikan sesuatu. Untuk final nanti gue akan bikin konten hari Sabtu, mungkin Jumat atau Sabtu lah ya, dan akan berhadiah total 10 juta rupiah total ya. Dan seperti apa, lalu bagaimana nanti kuisnya. Nah, sebenarnya nggak ribet seperti biasa ya, gue tidak meminta ke kalian, tapi justru gue senang memberikan ke kalian karena kalian selalu menjadi motivator buat gue, banyak kasih masukan, bahkan juga mungkin beberapa kritikan, hujatan, it's okay. Dan juga tentunya ini buat apresiasi buat kalian. Sebelum nanti kita selesai final, ya kita mungkin sedikit relax, kemudian bercerita kembali seperti yang gue katakan mengenai Vozinha, mengenai Kongo yang bisa menahan 0-0 babak pertama Inggris dengan fudu-fudunya mungkin, atau apapun itu keseruan-keseruan. Sebelum nanti kita akan menyambut Piala Presiden, persiapan untuk Super League September nanti, lalu juga ada AFF yang akan dimulai 27 Juli mendatang. Jadi seru banget teman-teman. Jadi kita siapkan semangat kita dan jangan lupa bersyukur kepada Tuhan. Karena kita masih diberikan kesehatan, jaga keselamatan juga. Kita sambut final nanti. Semoga semuanya lancar, kita sehat-sehat dan disuguhkan keseruan di final. Siapapun nanti yang akan tampil di MetLife ya di New Jersey, di New York. Teman-teman terima kasih semuanya. Jadi sedikit aja review dari gue ini, nggak ada catatan, nggak ada detail segala macam. Gue nanti bahas lah soal transfer pemain Super League, lalu kemudian isu dari Romain Molina ya, ini juga cukup menarik, katanya ada kasus di Indonesia, nanti akan gue bahas mungkin setelah Piala Dunia lah, itu nanti dulu, walaupun ada sedikit info A1 sebenarnya, tapi nanti yang pasti siapkan mental kalian, siapkan semangat kalian, kesehatan kalian untuk nanti ikut nonton final dan juga kuis dari CBH. Terima kasih teman-teman, from the deepest of my heart. Semoga kalian sehat, semoga kalian dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sampai nanti, adios.